Sahabat yang baik, kamu pasti tahu bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama. Tuhan juga menghendaki kasih yang tidak mementingkan diri sendiri atau yang egois. Apalagi dunia sekarang dipenuhi banyak orang egois yang hanya terfokus pada diri sendiri dan tidak punya rasa peka bahkan empati terhadap orang lain. Jadi sahabat, marilah kita menjadi orang yang penuh kasih dan tidak egois, agar Tuhan memberkati kita semua. Sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini yaitu kasih tidak egois. Nah sahabat yang baik, biarlah hari ini kita diingatkan bahwa kasih tidak egois. Mari kita berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kita berubah menjadi orang yang tidak egois lagi ya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa kasih tidak egois. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang egois, yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami diubahkan, kami menjadi pribadi yang tidak egois, dan menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Ya. Nah sesuai dengan tema hari ini bahwa kita akan membahas tentang kasih tidak egois. Mari kita saksikan video ini. Sahabat terkasih, hubungan yang toksik merupakan buah dari seorang yang egois. Hal ini pun terjadi pada pasangan di Sumedang. Tak kuat menjalani hubungan yang toksik, seorang wanita meminta putus, namun sang pria malah melakukan tindakan kekerasan secara verbal dan nonverbal kepadanya. Sungguh sangat miris sekali. Perilaku yang dilakukan sang pria sangatlah toksik hingga ia tega melakukan kekerasan. Nah, sahabat, dari sini kita belajar bahwa orang yang toksik adalah orang yang egois karena mementingkan dirinya sendiri dan tega menyakiti orang lain. Sebagai orang percaya,
Tentu kita tidak boleh jadi orang yang toksik kan sahabat? Wah, ternyata orang egois itu jadi menyusahkan ya. Merugikan dan menjadi toksik bagi orang lain. Sebab orang yang egois hanya mencari keuntungan buat dirinya sendiri aja. Itu benar sekali ya. Iya. Orang yang egois itu fokusnya pada kepentingannya sendiri ya. Iya. Tidak peduli gitu dengan perasaan orang lain dan kepentingan orang lain gitu. Yang penting hanya dirinya sendiri. Jadi yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Iya, makanya jadi toksik buat orang lain. Toksik buat orang lain ya. Sahabat yang baik ya, ternyata orang yang egois itu akan menjadi toksik bagi orang lain ya. Nah, hari ini kita mau bahas firman Tuhan ini tentang hal ini dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-5a. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Iya. Artinya kasih itu tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Iya. Jadi orang yang egois itu fokusnya selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dalam membangun hubungan atau relationship dengan orang lain atau dalam hal apapun yang ia lakukan. Amin. Nah, ini benar banget ya. Nah, orang yang egois ini bisa menjadi toksik bagi pertemanan, dalam hubungan ya. Apalagi dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam komunitas di mana dia berada. Karena orang yang egois ini biasanya tidak peduli dengan perasaan dan kepentingan orang lain. Ya, dia akan melakukan apapun seperti memanipulasi, bahkan memanfaatkan orang lain. Demi untuk apa? Kepentingannya sendiri dan keuntungan pribadinya. Jadi sifat dan karakter yang egois itu bukan sifat dan karakter Allah. Amin. Dan bukan gambaran pribadi Allah ya. Amin. Sebab Allah itu adalah kasih Nah, ya. ini penting banget. Allah adalah kasih. Ya. Itu ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan arti kata kasih di sini adalah agape dalam bahasa Yunani. Yang artinya kasih yang memberi, kasih yang mau berkorban, kasih tanpa syarat, dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Nah, ini penting banget ya. Jadi kasih itu adalah kasih agape itu yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, seperti Allah demikian juga dengan kita sebagai orang percaya bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Allah adalah kasih, maka kita adalah makhluk kasih juga atau manusia kasih yang memiliki apa? Yang memiliki sifat, karakter, dan pribadi sama seperti Allah. Yang suka memberi, yang bersedia berkorban, yang mengasihi tanpa syarat, dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, oleh karena itu sebagai orang beriman, kita harus berhenti menjadi orang yang egois. Ya, amin. Dan kita harus meninggalkan semua sifat, sikap, perilaku, dan karakter yang egois yang membuat kita dapat menjadi toksik bagi orang lain dan membuat kita itu bertentangan dengan Allah. Sebab Allah adalah kasih dan kasih itu tidak egois. Amin. Sehingga kita menjadi orang yang tidak egois, tidak menjadi toksik, dan kehidupan kita memuliakan Tuhan. Amin. Nah, ini penting, jangan jadi toksik buat orang lain. Ya. Dan itu tidak memuliakan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang orang yang tidak egois. Dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Iya, kepentingan orang lain juga kita pikirkan ya. Nah, Mother Teresa adalah pribadi yang telah menjadi contoh, menjadi model dan teladan. Dan menjadi inspirasi juga bagi orang yang seperti apa sih dia itu menjadi inspirasi bagi orang banyak ya. Bagaimana menjadi orang yang fokusnya, hidupnya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi peduli dan memperhatikan orang lain. Sehingga melalui kehidupannya, kehidupan dari Mother Teresa itu dan juga tentunya Tuhan mau kehidupan kita juga sama ya seperti itu. Maka dengan kehidupan yang sedemikian banyak orang yang akan ditolong, diselamatkan
disembuhkan dan dipulihkan. Iya, ini menarik sekali ya, bahwa kehidupan Mother Teresa ini benar-benar dampaknya tuh luar biasa karena dia peduli pada orang lain, gak egois ya. Dan ini salah satu quotes atau statement dari Mother Teresa yang menarik ya, bahwa tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Wow. Bagus sekali ya. Jadi untuk memulai sesuatu bukan hal yang besar, tapi mulai dari hal yang kecil dengan cinta yang besar. Artinya kita dapat memulai memperhatikan kepentingan orang lain bukan dari hal-hal yang besar, tapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Dan kita melakukannya dengan cinta atau kasih yang besar. Amin ya. Seperti yang dilakukan oleh seorang anak kecil ya, yang menyerahkan 5 ketur roti, 2 ekor ikan kepada Yesus ya. Menarik sekali ya. Dia tidak berpikir ini hanya 5 ketur roti 2 ekor ikan. Apa bisa nih untuk untuk menjawab kebutuhan orang gitu. Atau anak kecil kan biasanya nggak mau bagi-bagi. Anak kecil juga sebetulnya kan nggak mau bagi-bagi. Ini punyaku gitu ya. Gitu ya. Nah, tetapi anak kecil ini menyerahkan miliknya, yaitu hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Itu dia berikan kepada Yesus ya. Mungkin dia berpikir begini, wah kalau diserahkan kepada Yesus pasti bisa, Yesus bisa melakukan yang luar biasa melalui hal ini gitu ya. Nah, ketika diberikan kepada Yesus, Yesus membuat mujizat ya, memberi makan 5.000 orang. Wow. Jadi apa yang dilakukan oleh anak kecil ini hanya mulai dari hal yang kecil yang ia miliki. Tetapi anak ini melakukannya dengan iman dan kasih yang besar kepada Yesus dan kepada sesama. Nah, kita juga mau seperti itu ya. Mulai dari hal yang kecil yang apa bisa kita berikan kepada Yesus. Mulai dari 5 ketur roti, 5 ketur roti 2 ikan. Nah, anak kecil ini tidak bisa melakukan yang besar untuk memberi makan 5.000 orang. Nggak mungkin lah, dia juga masih anak kecil ya. Karena hanya mempunyai 5 ketur roti dan 2 ikan. Tapi anak kecil ini tidak egois. Dan dia memberikan semua yang dia miliki kepada Yesus. Jadi anak kecil ini percaya meskipun hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ikan saja, Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang. Amin ya. Demikian juga dengan kita. Untuk kita bisa menjadi berkat, mulailah dari yang kecil yang kita bisa lakukan dengan kasih yang besar kepada Tuhan dan kepada sesama tentunya. Yaitu mulai dari apa yang ada pada kita. Apakah uang kita, talenta kita, potensi kita, dan waktu kita yang untuk menolong orang lain. Ya. Nah, ini yang akan berguna untuk menjawab kebutuhan orang lain, sehingga kita tidak menjadi orang yang egois dan tidak menjadi toksik bagi orang lain. Amin. Nah, penting banget ya, mulailah dari yang kecil dengan kasih yang besar. Tapi kasihnya besar supaya kita tidak menjadi toksik ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM masuk. Salah satu diantaranya ya kita akan baca dari @masbet19. Shalom Bapak Ibu, saya ingin bertanya, niat sekali menjadi pelayan Tuhan tetapi sampai sekarang masih belum tercapai, tidak tahu saya mengapa. Terima kasih. Ya, shalom Mas Bet ya. Salam juga Mas Bet ya. Nah, Tuhan ini pasti melihat kerinduan daripada Mas Bet untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi mulailah setia dari perkara-perkara yang kecil dulu ya. Yaitu mulailah dengan menolong orang lain peduli kepada orang lain dan menjawab kebutuhan orang lain dari hal yang kecil saja dulu yang bisa kita lakukan. Maka Tuhan akan percayakan kepada Mas Bet hal-hal yang besar untuk menjadi pelayan Tuhan. Amin. Maka kata Tuhan, nah ini ada di dalam satu ayat ya, Matius 25 ayat 21 ya. Dikatakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Amin. Bagus banget ya. Bagus sekali. Mulai dari perkara yang kecil dan setia dari perkara yang kecil ya. Nah, Mas Bet hari ini sudah sampaikan tadi tentang firman Tuhan ini ya. Dan tentunya buat sahabat yang baik yang seperti Mas Bet punya kerinduan, kepingin melayani, mulai dari perkara yang kecil ya, peduli pada orang lain, melakukan sesuatu yang sepertinya tidak tidak penting mungkin ya, tapi itu sudah berdampak kepada orang lain. Iya. Ya, dan hari ini kita akan berdoa untuk Mas Bet dan juga untuk sahabat yang baik yang mempunyai kerinduan seperti Mas Bet untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa hari ini untuk Mas Bet dan juga para sahabat yang baik yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Biarlah hari ini apa yang ada setiap pribadi mereka, seperti anak kecil yang memiliki 5 ketur dan roti dan 2 ikan ini, kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami miliki ini, potensi kami, talenta kami, bahkan waktu dan keuangan kami ini, yang meskipun yang kecil ini, kami serahkan kepada Tuhan dan beri kami hikmat, beri kami strategi, untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dengan menolong orang lain, peduli orang lain, bahkan menjawab kebutuhan orang lain dari apa yang ada pada kami. Dan kami percaya seperti Tuhan buat mujizat dari 5 ketur roti 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Kami percaya dari semua yang kecil yang kami lakukan ini, Tuhan melimpahkan, melipat gandakannya. Sehingga apa yang kami lakukan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati Mas Bet, berkati sahabat yang baik yang rindu melayani. Biarlah hari ini oleh kasih karunia Tuhan, mereka melangkah untuk memulai dari yang kecil dengan kasih yang besar kepada Tuhan dan sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, dan minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali ya, diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa kasih tidak egois. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus menyadari dan mengerti bahwa sifat dan karakter egois itu membuat kita menjadi toksik bagi orang lain. Sehingga hidup kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini bertentangan dengan sifat dan karakter Allah yang adalah kasih. Dan yang kedua, supaya kita tidak menjadi orang yang egois, mulailah melakukan hal-hal yang kecil yang ada pada kita. Dengan didasari oleh kasih yang besar pada Tuhan dan kepada sesama. Untuk apa? Untuk peduli, memperhatikan, dan menjawab kebutuhan orang lain. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan kehidupan yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita minta kepada Tuhan, kita mau seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan itu akan dimampukan oleh karena kita datang kepadanya. Amin, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, oleh anugerah-Mu Tuhan, kami mau berhenti menjadi orang yang egois. Dan kami berhenti untuk menjadi toksik bagi orang lain. Saat ini kami mau bertobat Tuhan. Kami membuka hati kami untuk mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hati kami dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk melakukan mulai dari hal yang kecil yang didasari oleh kasih yang besar
kepada Tuhan dan kepada sesama. Untuk kami peduli, kami memperhatikan kepentingan orang lain, dan kami menjawab kebutuhan orang lain. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.